Saya sering berpesan, bunyikan klaksonmu dengan cara tunjukkan prestasimu secara konsisten dan expose karyamu agar orang tahu kapasitas dan kapabilitasmu. Jangan diam adalah emas, nggak cocok di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Jamil Ajeni, di acara Leadership Inspiration. Semoga Anda semakin sukses, semakin mulia. Harta tahta kata cinta Anda semakin banyak, dan di saat yang bersamaan, harta tahta kata cinta menjadi sumber manfaat buat orang-orang di sekitar Anda. Pemirsa, sadarkah Anda kalau kerja keras saja tidak cukup untuk membangun karir yang cemerlang? Sebuah studi dari Frontiers is Psychology menunjukkan pencapaian dan kepuasan karir seseorang sangat dipengaruhi oleh bagaimana seseorang tersebut menunjukkan dirinya di tempat kerja. Kalau Anda terus bersembunyi atau bahkan jadi karyawan yang pasif, ya jangan salahkan perusahaan kalau karir Anda mentok. Kalau karir Anda stuck di situ-situ aja, lama-lama akan seperti kerupuk yang lama ditoples, melempem. Begitu ada program PHK, bisa jadi nama Anda akan ada di daftarnya. Atau setidaknya Anda tidak akan dipromosikan ke jenjang yang jauh lebih tinggi. Dorong diri Anda untuk mulai muncul ke permukaan. Tunjukkan pengetahuan dan kemampuan yang Anda kuasai. Bangun authority Anda. Tunjukkan apa yang Anda perjuangkan. Bunyikan klakson agar orang-orang di sekitar Anda tahu keberadaan Anda. Untuk itulah kepada murid-murid saya sering berpesan, bunyikan klaksonmu dengan cara tunjukkan prestasimu secara konsisten dan expose karyamu agar orang tahu kapasitas dan kapabilitasmu. Jangan diam adalah emas, nggak cocok di sini. Nah, yang tricky di sini, gimana supaya klakson kita bisa menggema dan dapat diterima juga oleh orang di sekitar kita. Show up, stand up without show off. Dikenal tanpa harus memamerkan diri. Karena banyak dari karyawan perusahaan memilih untuk jadi mediocre. Atau ada yang punya alasan begini, ya saya mau jadi orang yang humble, rendah hati, tidak perlu dipamer-pamerkan. Kepada orang-orang yang punya pendapat seperti ini, biasanya saya berkata, woi, humble itu ada tempatnya, woi, jangan asal ngomong. Karena biasanya orang yang kayak gini nggak akan muncul dan kadang-kadang nggak punya prestasi. Dan yang paling banyak karena tidak ingin menonjol di antara rekan kerja yang lain karena ada alasan gini. Takut dikucilkan Pak. Takut dipulang nggak solid Pak. Nanti saya nggak disukai teman-teman saya Pak. Padahal memang secara alamiah manusia punya kecenderungan untuk tidak mau mengakui kelebihan atau kesuksesan orang lain. Catat loh ya, ini alamiah. Apalagi rekan kerja dengan level jabatan yang sama dengan kita. Banyak yang punya filosofi kepiting ya. Ada temennya mau naik ditarik, ada temennya mau ditarik, naik ditarik. Itu banyak yang bermental kepiting sehingga Anda tidak pernah naik kelas karena ditarik oleh teman Anda. Perasaan ini bukan perasaan iri, tapi upaya mereka melindungi harga dirinya supaya tidak merasa terancam atau terganggu dengan keberhasilan orang lain. Atau biasa disebut dengan tall poppy syndrome. Nah, tall poppy syndrome ini terjadi saat seseorang dikenal dengan keahliannya, maka kelebihan mereka itu dapat menimbulkan kebencian pada orang lain. Fenomena ini yang mengajarkan orang-orang akhirnya takut untuk stand out. Takut memancarkan sinarnya dan mengorbankan karirnya untuk jadi mediocre, rata-rata orang.
Karena ini sifatnya alamiah, ya. Mau Anda berusaha sekeras apapun, Anda tetap tidak akan bisa menghindarinya. Daripada mengorbankan masa depan Anda, yuk mulai bangkit dan tunjukkan kapasitas Anda yang sesungguhnya. Jangan terlalu menjadi pendiam di kantor itu. Untuk dapat terlihat, bukan berarti Anda harus mengumbar semua kebaikan, mengumbar hal-hal yang sudah Anda lakukan, atau mengumbar kerja keras Anda ke banyak orang. Jika tidak dilakukan dengan apik, maka akan sangat mungkin Anda tergelincir ke jurang narsisme. Sebuah kondisi di mana Anda melihat diri Anda selalu lebih unggul dibandingkan orang lain dan memberitahu kebaikan Anda ke banyak orang. Ini yang sangat mengganggu orang-orang di sekitar Anda menurut saya. Berikut apa saja yang perlu Anda cermati saat Anda ingin menunjukkan diri Anda, saat Anda ingin membunyikan klakson. Ya. Pertama, kita tidak dalam kompetisi. Ingat ya, garis bawahi, kita tidak dalam kompetisi. Setiap orang punya petualangannya masing-masing. Dan dengan menyadari ini, Anda sadar betul setiap keberhasilan yang ditorehkan Anda atau rekan kerja Anda di jalur yang berbeda, wajar-wajar saja. Karena setiap orang berbeda, punya talenta yang berbeda. Jadi tidak ada salahnya memberi apresiasi Anda atas keberhasilan orang di sekitar Anda. Begitupun dengan diri Anda. Jika ada yang lebih hebat dari Anda, jangan ragu beri apresiasi orang itu. Tugas Anda di sini cari kekuatan diri Anda, ambil tantangan sebanyak yang Anda mampu sampai Anda berhasil menemukan warna Anda, kekuatan Anda, DNA Anda, karakteristik positif yang menonjol dari diri Anda, skill utama Anda. Kemudian pelajari, perdalam hingga ekspertis Anda menghasilkan sebuah prestasi. Jangan ragu untuk mengambil pembelajaran di luar yang sudah difasilitasi perusahaan. Investasi leher ke atas itu penting untuk juga meningkatkan derajat Anda. Tidak perlu Anda membanding-bandingkan dengan orang lain. Setiap kita dilahirkan dengan sidik jari yang berbeda. Pengalaman berbeda, latar belakang kehidupan yang berbeda. Maka jadilah versi terbaik dari diri Anda. Syukuri semua kekuatan yang ada pada diri Anda dengan cara mengoptimalkan menjadi maha karya. Asik kalau begini kan? Anda fokus pada kelebihan, orang-orang di sekitar Anda fokus pada kelebihan, saat orang lain dapat prestasi, Anda apresiasi, dan begitu Anda punya prestasi pun Anda sampaikan kepada orang lain. Yang kedua, kecintaan terhadap pekerjaan muncul saat Anda memberi value terhadap apa yang Anda kerjakan. Kenapa sampai detik ini saya masih bertahan di dunia pengembangan SDM? Karena bagi saya, hidup itu menginspirasi orang lain. Dan inspirasi yang saya sebarkan, pondasi utamanya adalah sukses mulia. Bagi saya tidak ada hari tanpa menginspirasi. Baik itu melalui seminar, training, workshop, diskusi, maupun melalui video ini. Value utama hidup saya adalah inspiratif. Saya harap Anda bisa menemukan value apa yang Anda miliki dari pekerjaan Anda saat ini. Jika tidak di semua aspek dari value perusahaan, setidaknya ada bagian-bagian yang Anda sukai supaya Anda bisa lebih enjoy menjalaninya, lebih ringan menjalaninya. Anda jadi lebih engage, Anda pun tidak ragu memberi usaha yang maksimal. Dengan demikian, output kerja Anda itu akan mahal harganya, menghasilkan mahakarya yang membuat Anda sendiri bangga dengan apa yang Anda lakukan. Untuk itu, apabila saya memberikan inspirasi di berbagai BUMN, saya sering menyampaikan begini, coba selaraskan value Anda dengan value perusahaan, yaitu akhlak. BUMN value-nya sekarang seragam akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.
Coba dari 6 values tadi, mana yang itu, yes ini gue banget, ini gue banget. Tidak harus semuanya. Apabila values Anda selaras dengan perusahaan di tempat Anda bekerja, di mana Anda kemudian sehari-hari menghabiskan di situ, maka peluang Anda menghasilkan karya besar semakin terbuka lebar. Karena Anda menjadi lebih enjoy, lebih asik menjalani pekerjaan Anda. Pemirsa, suara klakson itu beragam. Ada yang enak didengar, ada yang membisingkan, dan ada juga yang merusak gendang telinga. Pastikan klakson yang Anda bunyikan enak didengar orang lain. Klakson yang enak didengar itu seperti apa, Pak? Klakson yang dibunyikan dengan Anda menunjukkan prestasi, karya, dan kontribusi. Semoga kita semua sedang dalam perjalanan untuk membunyikan klakson yang termerdu dan terlantang yang bisa kita bunyikan. Asik ya, kalau klaksonnya itu pas, enak gitu. Bunyikan klakson Anda sebelum Anda populer. Nanti saat sudah populer, gunakan ilmu padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Semakin humble. Jangan kebalik. Belum populer, sudah pakai ilmu padi. Waspada, nanti padinya gagal panen, bosok. Jadi, untuk saat ini, gunakan ilmu klakson kalau Anda belum populer, belum dikenal oleh banyak orang. Tetaplah menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin dengan terus membunyikan klakson dengan karya, prestasi, dan kontribusi. Sukses mulia untuk kita semua.